Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusannya, diberikan kemudahan dari segala masalah yang kemudian dihadapi. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih saya ucapkan. Sahabat-sahabat masih berkenan dan sampai hari ini, sampai detik ini masih memberikan support kepada saya. Nah, melanjutkan mungkin dari perjuangan kita dari beberapa video yang lalu, menjelaskan soal polemik yang terjadi tentang persoalan terputusnya klan Ba'alawi sebagai zuriatnya Nabi, sebagai cucu dari Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ini mendapatkan penolakan dari beberapa kalangan, dari beberapa figur ya, yang kemudian berusaha untuk mengkelirkan persoalan ini. Bahkan kalau sahabat-sahabat ikuti dari beberapa video yang kemudian saya buat, itu ada beberapa nama yang saya angkat. Belum lagi gerakan-gerakan Kiai Imad, belum gerakan-gerakan Gus Abbas dengan lembaga barunya. Kemudian gerakan Gus Fuad dengan beberapa konten kreator yang lain yang bergerak sama ya. Kemudian belum lagi misalnya Ki Agil yang sudah angkat bicara juga. Beberapa ulama-ulama sudah angkat bicara juga. Dan ini tentu persoalan ini tidak sederhana dan tidak awalnya saya anggap bahwa ini adalah masalah yang kemudian muncul dan kemudian akan cepat hilang. Tapi ternyata ini sudah berlarut, ini sudah panjang sekali dan sampai hari ini itu masih berlanjut, belum selesai. Nah, termasuk ada cuplikan video yang saya ingin perlihatkan kepada sahabat-sahabat sekalian sebagai bentuk mungkin informasi baru, update baru. Sekalipun video yang saya ingin perdengarkan kepada sahabat-sahabat mungkin sudah ada beberapa dari kalian yang pernah mendengar ini. Karena ini bukan video baru ya. Ini bukan video terbaru yang keluar mungkin hari ini. Mungkin sudah ada teman-teman konten kreator yang lain yang membahas soal ini. Tapi saya ingin perdengarkan kepada sahabat-sahabat dan kemudian kita bahas ya. Siapakah yang menyatakan, yaitu Habib Syekh, mohon maaf, Habib Syekh yang menyatakan sholawat. Apa yang disampaikan Habib Rizik, gurunya NU, betul? Di mana-mana kita menyimak. Terus operasi Habib Taufik, gurunya NU, betul? Ayo, tapi kenapa rakyat anak bangsa loyal? Berarti kena ilmu salju, kena tipu daya, husnudzohir, fenomena yang menyelokan kita. Bahkan paling sadis, guru Taufik katanya gurunya NU berani meniadakan Quran, yang penting cinta habaib. Ini yang dikupas tuntas. Faktor-faktor minal muhlikat, kata beliau Mbah Ghazali. Inilah hal-hal yang bisa merobohkan, menghancurkan Ibu Pertiwi. Baik sahabat-sahabat, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana pernyataan dari cuplikan video yang saya perdengarkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya sepakat dengan kalimat yang mengatakan bahwa sejak kapan Rizik Syihab menjadi gurunya NU? Sejak kapan Habib Taufik menjadi gurunya NU? Dan apakah kita sepakat bahwa NU lahir dari gerakan atau perjuangan dari habaib-habaib ini? Mereka yang mengklaim diri yang kemudian banyak membegal beberapa tokoh-tokoh NU untuk diba'alawikan. Bahkan Wali Songo beberapa kali di waktu yang lalu ya, kasusnya sudah lewat, itu berusaha untuk diba'alawikan juga. Makam-makam keramat itu diba'alawikan, berusaha untuk ini Habib dan sebagainya. Gaya seperti inilah yang kemudian membuat kita pada akhirnya risih.
Nah, kalau kita mau memposisikan apa namanya, para habaib ini yang berasal dari Hadramaut Yaman, sebenarnya mereka tidak jauh beda dengan orang-orang atau imigran-imigran dari luar yang kemudian masuk ke Indonesia, dengan kita menyambutnya dengan tangan terbuka. Belanda masuk, Jepang masuk, Inggris masuk, Portugis masuk, dan lain sebagainya. Belum lagi gerakan-gerakan apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang luar masuk ke Indonesia. Mereka adalah imigran. Awalnya kita sambut dengan baik, pada akhirnya ngelunjak. Pada akhirnya adalah gerakan-gerakan tambahan yang kemudian membuat kita pada akhirnya risih. Nah, ini juga mungkin terjadi di apa namanya, di Aceh. Kenapa orang-orang Rohingya yang awalnya diterima baik di Aceh itu pada akhirnya belakangan beritanya itu ditolak oleh orang-orang Aceh, oleh warga pribumi. Ada apa? Padahal kalau kita ingin melihat apa namanya, latar belakangnya, mereka adalah orang-orang Islam yang terusir dari negaranya. Tapi nanti kita bahaslah di video terpisah itu persoalan apa namanya, warga Rohingya yang kemudian tidak diterima kedatangannya di Aceh. Kita fokus dulu pada persoalan yang ini. Nah, kalau kita melihat kenyataannya, banyak dari mereka para apa namanya, oknum-oknum Habib ini yang berani melakukan atau melontarkan kalimat-kalimat yang cenderung menghina ulama-ulama Nusantara atau ulama-ulama lokal, ulama-ulama pribumi. Seolah-olah mereka lah yang harus dimuliakan, mereka lah yang paling mulia. Hal-hal seperti inilah yang kemudian berusaha untuk dikanter oleh apa namanya, Ki Imad, oleh apa namanya, Gus Abbas, dan orang-orang yang kemudian sama perjuangannya, sama garis perjuangannya. Apa namanya, saya harus mengatakan di channel ini, tegas saya harus katakan di channel ini bahwa persoalan menghargai, persoalan apa namanya, menghormati, itu adalah sesuatu yang mutlak. Itu adalah karakter Nusantara, karakter masyarakat Nusantara. Bagaimana kita memuliakan, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati, terkhusus orang yang kemudian memiliki ilmu. Itu wajib itu. Nah, sehingga yang saya sampaikan ini bukan dalam bentuk tidak menghormati dan tidak apa namanya, tidak menghargai Bahar Smith atau Rizik Syihab. Tapi lebih dari itu, saya harus katakan bahwa ada hal-hal tertentu yang kemudian kita tidak mesti sepakat, kita tidak mesti sama. Termasuk lewat gerakan-gerakan yang kemudian berusaha untuk mereka lancarkan. Cenderung mereka bahwa mereka punya misi tertentu yang mereka harus golkan. Lewat apa? Lewat kendaraan besar. Karena mereka adalah minoritas, sehingga dia harus punya instrumen, dia harus punya kendaraan besar. Kendaraan besarnya adalah Nahdlatul Ulama. Makanya perlawanan ini muncul dan kemudian lahir dari gerakan-gerakan yang berasal dari dalam, dari Nahdlatul Ulama sendiri. Gerakan-gerakan zuriatnya, cucu-cucunya Wali Songo yang kemudian melakukan perlawanan. Kenapa? Mereka sudah risih. Mereka risih. Sudah terlalu lama mereka dibiarkan untuk apa namanya, mendoktrin, mencuci otak warga-warga NU. Dan pada akhirnya ngelunjak seperti ini. Pada akhirnya mereka punya gerakan-gerakan sendiri di luar dari karakter NU. Saya harus katakan seperti itu. Aksi 212 yang sudah dikritisi oleh apa namanya, Ki Agil beberapa waktu yang lalu, saya sudah angkat videonya, itu membuktikan bahwa gerakan Habib Rizik di aksi 212 2016 itu bukan gerakan yang kemudian mendapatkan restu dari NU. Tapi apa yang muncul di permukaan? Dia mengklaim diri bahwa saya ini adalah NU, saya lahir dari NU. Amalia saya adalah amalia NU, aswaja saya adalah aswaja An-Nahdiyah. Tapi apa? Gerakan yang dia lakukan, memobilisasi massa, hadir di Monas, melakukan aksi bela Islam, dan mayoritas yang ada di sana adalah orang-orang awam yang tidak paham apa-apa, hanya karena persoalan kecintaannya dia ke NU, kecintaannya dia kepada Islam, kecintaannya dia kepada
habaib, mereka hadir di sana menjadi korban, padahal agenda yang dilaksanakan pada waktu itu adalah agenda politik, sehingga muncul kategori Habib Rizik dikategorikan sebagai orang yang kemudian muncul untuk agenda-agenda politik atau politik identitas, gitu ya. Ini adalah bentuk edukasi saja, sehingga saya sepakat dengan ceramah yang kemudian saya tampilkan tadi ya. Cuplikan video ceramah yang saya tampilkan tadi itu betul. Sejak kapan Rizik Syihab menjadi gurunya NU? Habib Taufik yang sampai kalimatnya yang buat kita bertanya-tanya ini Islam atau bukan, si Habib Taufik ini. Tidak apa-apa kita tidak menganggap Al-Quran, yang penting kita memuliakan habaib. Ini apa? Gerakan apa ini? Apakah ini gerakan yang seharusnya mereka tampilkan sebagai cucu Nabi, kata mereka? Atau malah ini adalah gerakan-gerakan Wahabisme, gerakan-gerakan yang kemudian cenderung arahnya ke Yahudi? Itu hanya tebakan saja, dan semoga itu keliru. Jadi silakan berkomentar sahabat-sahabat sekalian, bebas ya. Mau kalian pro dengan saya atau kontra dengan saya, silahkan berkomentar, bijak berkomentar, jangan marah-marah kayak si Bahar. Baik, sekian akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.